Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Farida. Saatnya hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran kedua dan nanti akan dilanjutkan dengan pembelajaran pendidikan batik. Oke. Baiklah anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sekarang kita masih pada tema yang sama dan subtema pertama buku yang tema 1E ke pengalamanku masuk pada pembelajaran kedua halaman 11. Oke, mari kalian perhatikan penjelasan Bu Farida. Nanti setelah selesai baru kalian ulang dengan mengerjakan di buku paket kalian masing-masing. Oke, buka halaman 11. Pembelajaran 2. Ayo mengamati. Pagi ini siswa kelas 1 belajar huruf. Bapak guru menulis beberapa huruf. Setiap huruf terdiri 2 jenis huruf. Nah, kita akan mengenal huruf. Ada huruf kapital dan ada huruf kecil. Nah, amati huruf-huruf berikut. Ini A. Kalau A kapital atau bentuknya seperti ini A kecil. B kapital, B kecil. Nah, ini menggunakan buku dengan 3 baris. C besar penuh, C kecil 1 kotak. D besar penuh, D kecil. Nah, D kecil ini lingkarannya 1 kotak. E besar, E kecil. F besar seperti ini, F kecil. Nah, nanti bisa kalian amati sampai huruf Z. Yang depan ini huruf kapital, yang belakang huruf kecil. Silahkan kalian amati. O seperti ini. O besar penuh, O kecil cuma butuh 1 kotak. Silakan lebih jelasnya kalian amati di buku paket kalian. Kita berpindah ke halaman 12. Nah, ayo belajar. Pelajari pemakaian huruf kapital berikut. Nah, karena tadi kalian sudah mengenal bagaimana huruf A yang huruf kapital seperti apa, huruf A kecil seperti apa, kalian sudah lihat di halaman 11, maka kita akan praktek penggunaan atau menulis dengan huruf kapital. Nah, ini kita ulangi. Ayo belajar. Pelajari pemakaian huruf kapital berikut. Huruf kapital dipakai untuk menulis kata-kata berikut. Nah, pertama, huruf kapital, huruf pertama pada awal kalimat. Nah, huruf kapital itu digunakan untuk awal kalimat nih. Contohnya, pengalaman masa kecil itu indah. Maka huruf yang ada di awal ini kita gunakan dengan huruf kapital. Yang lainnya yang di belakangnya huruf kecil semua. Kemudian yang kedua, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Nah, ini contohnya, Ibu melatih Bella berjalan. Ibu, nah
huruf I ini awal kalimat, maka harus pakai huruf kapital. Kemudian Bella, B-nya juga harus pakai huruf kapital karena Bella itu nama orang. Nah, jadi huruf kapital itu cuma digunakan untuk saat ini kalian mempelajarinya menggunakannya pada awal kalimat dan nama orang. Jadi silahkan berlatih kalau menulis di rumah itu kalau bukan awal kalimat dan nama orang tidak boleh pakai huruf kapital. Ya. Dibiasakan mulai dari sekarang karena Bu Farida sering melihat menulis pada kata yang ada di tengah bukan nama orang tapi masih menggunakan huruf kapital. Itu tidak boleh. Sekarang bawahnya ayo menulis. Perhatikan penulis kalimat, perbaikilah penulisan kalimat berikut. Gunakan huruf kapital pada awal nama orang dan awal kalimat. Nah, ini ada 5 soal. Ada 5 soal, ada 5 kalimat. Setiap nomor ada 1 kalimat. Nah, kalian nanti diminta menuliskan kembali di sini. Nomor 1 contohnya, ayah memotret Bella. Kalian tulis kembali di sini. Nah, huruf apa saja yang harus diganti dengan huruf kapital? Bu Farida kasih contoh. Ayah memotret Bella, maka kalian tulis di sini A. Ini awal kalimat harus pakai huruf kapital. B. Pada kata Bella juga harus pakai huruf kapital karena nama orang. Nah, silahkan ini kalian kerjakan. Nah, nanti setelah kalian kerjakan, kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Oke, kita lanjutkan dulu. Halaman 13. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca cerita berikut. Nih, ada gambar ibu menimang Bella. Nah, nih, bacaannya kita baca ya. Oe, oe, oe. Si kecil Bella menangis. Pipi yang putih merona merah. Oe, oe, oe. Ternyata si kecil Bella haus. Bella ingin menyusu. Cup, cup sayang, ibu berkata pada Bella. Ibu akan memberi ASI yang bergizi. Nah, dari cerita ini juga bisa kita lihat bahwa pemakaian huruf kapital itu pada awal kalimat dan nama orang. Contohnya, nih, si kecil Bella menangis. S-nya huruf besar, B-nya juga S-nya huruf besar karena awal kalimat, B-nya huruf besar karena nama orang. Nah, oe, oe, O-nya huruf yang O yang pertama huruf awal kalimat juga pakai huruf besar. Nah, begitu ya. Nah, kita lanjut ke yang ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Kamu tampak lucu saat bayi, Lita. Terima kasih, Dena. Nah, ini ada percakapan antara Lita dan Dena. Nah, kita mengucapkan pujian karena menyukai sesuatu. Ucapkanlah pujian untuk menghargai teman. Bila kita dipuji, ucapkan terima kasih. Nah, ini Dena memuji Lita. Ya. Nah, Lita yang dipuji mengucapkan terima kasih. Kemarin di PB pertama sudah kita pelajari kalimat pujian. Lanjut ke halaman 14. Ayo berlatih. Lengkapi percakapan dengan kata-kata yang tersedia.
Nah, ini ada percakapan antara ayah dan ibu. Nah, ada titik-titik yang harus kita isi. Ini yang nomor 1, nomor 2, yang di sini nomor 3, nomor 4. Kemudian kalimat yang untuk melengkapi ada di atasnya. Kalimatnya yang pertama, kata yang pertama untuk melengkapi adalah cantik, pandai, terima kasih, bela. Nah, kita akan kerjakan bersama. Silahkan kalian perhatikan. Nomor 1, ibu titik-titik memilih baju untuk. Nah, kata yang tepat untuk mengisinya adalah, ibu nomor 1 pandai. Nah, berarti ibu pandai memilih baju untuk Bella. Nah, kemudian yang jawaban ibu titik-titik ayah. Karena ibu dipuji maka jawabannya terima kasih ayah. Nah, ini untuk jawaban yang titik-titik ketiga. Yang keempat, Bella jadi tampak cantik. Nah, jadi dari percakapan ini bisa kita lihat bahwa ayah memuji ibu dan memuji Bella. Bawahnya, ayo berolahraga. Pujian tidak hanya diucapkan anggota keluarga. Di sekolah, guru memuji kita. Kita mendapat pujian karena berprestasi. Nah, ini pada saat pelajaran olahraga, Pak gurunya memuji muridnya. Nah, nih, gerakanmu bagus sekali, Bella. Nah, ini Pak Guru memuji Bella. Kemudian Bella mengucapkan terima kasih Pak Guru. Jadi ingat ya, kalau kalian dipuji oleh siapapun juga, kalian harus ucapkan terima kasih. Tidak boleh malah sombong ya. Tuh. Kemudian untuk halaman 15 ini adalah pelajaran PJOK. Nanti silahkan kalian baca sendiri. Besok lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Salma. Nah, itu tadi pelajaran tematik. Kita lanjut ke pelajaran pendidikan batik. Nah, untuk pelajaran pendidikan batik itu kalian pada semester 2 ini kita mulai pada halaman 77. Nih, bab 6. Mengekspresikan batik. Nah, kita baca bersama ya. Kalian sudah belajar membedakan motif batik. Kalian juga sudah belajar membuat motif batik. Mari belajar mengenai motif batik kain jejaring. Nah, sekarang untuk bab 6 ini kita akan mempelajari ini peta konsepnya pada bab 6. Nanti kita akan pelajari dua macam ya. Yang pertama adalah motif batik pada benda hias dan jejaring, dan menentukan motif hias jejaring. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari pada buku paket halaman 79. Kita akan mempelajari motif batik pada benda hias. Nah, kita fokus pada benda hias dulu. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari motif batik pada benda hias. Pada benda hias dulu. Sekarang kita yang pertama benda hias. Apakah benda hias itu? Nah, sekarang kita baca bersama biar kalian lebih jelas. Ani mempunyai banyak mainan. Mainannya bagus-bagus. Bahannya dari kulit dan kayu. Ada yang ditempel di dinding, ada yang diletakkan di atas meja.
berikut jenis mainan Ani. Nah, yang dimaksud benda hias itu benda yang bisa digunakan untuk hiasan. Oke, tidak dipakai dalam tubuh kita, bukan seperti baju, tapi benda itu bisa berupa mainan, bisa juga hiasan yang ada di rumah. Maka benda batik yang motif batik pada benda hias. Nah, banyak juga mainan itu yang bermotifkan batik. Nah, contohnya sekarang benda hias yang menggunakan motif batik. Contoh pertama adalah boneka kayu. Nah, ini ada boneka kayu. Boneka kayu termasuk mainan tradisional. Nah, boneka kayu memakai kain batik. Motif yang dipakai adalah motif parang. Nah, ini adalah benda hias berupa boneka kayu. Nah, boneka kayu ini memakai baju atau jarik dari boneka ini motifnya motif parang. Lanjut halaman 80. Nah, halaman 80, benda hias yang kedua adalah wayang kayu. Boneka wayang dibuat dari kayu. Nama tokoh wayang adalah Werkudara. Wayang ini memakai batik teruntum. Nah, ini kita baca dulu semuanya ya. Nih, ini ada wayang kayu. Maaf, tapi tidak ada gambarnya. Wayang kayunya memakai pakaian batik teruntum. Yang kedua, burung kayu. Burung kayu ini dipasang di dinding. Badan dan bulunya bagus. Burung ini dihiasi dengan batik parang. Benda hias yang selanjutnya adalah kucing kayu. Kucing kayu dibuat dari kayu. Bentuknya indah karena dihiasi batik. Kucing kayu dihiasi batik teruntum. Topeng kayu. Topeng ini ditempel di dinding. Topeng ini dibuat dari kayu. Warnanya indah dan menarik. Topeng ini dihiasi dengan batik teruntum. Yang selanjutnya bebek kayu. Bebek kayu dihiasi batik kawung. Bebek kayu dibuat dari kayu. Bebek kayu dipakai sebagai hiasan. Bawahnya dakon. Dakon ini dibuat dari kayu. Permainan dakon disukai anak-anak. Dakon ini dihias dengan batik parang. Dakon ini terlihat sangat bagus. Nah, ini contoh-contoh benda hias yang mungkin sering kalian temui atau bahkan mungkin kalian punya di rumah dan menggunakan hiasan bermotif batik. Misal boneka pakaiannya pakai batik. Seperti ini, bebek kayu juga diberi hiasan batik. Nah, yang di sini halaman 81. Nah, ini dakon. Dakon ini juga benda hias. Dakon ini namanya benda hiasnya atau nama mainannya dakon. Motif batiknya adalah parang. Nah, karena tadi di buku memang untuk halaman yang 80 tidak ada gambarnya ya. Nah, untuk itu sekarang yang bawahnya, nah ini cari gambar mainan yang dihias batik. Tulis nama mainan itu serta motif batiknya. Nah, tugas kalian untuk pendidikan batik yang harus dikirim di Google Classroom, kalian diminta mengisi tabel ini. Nah, kalian bisa melihat atau mencari gambar-gambar mainan yang bermotif batik di internet dengan HP Bunda. Silahkan kalian
cari gambar-gambar mainan atau benda hias yang bermotif batik. Nanti silahkan kalian tulis nomor 1 mainannya apa, motif batik yang ada di dalam mainan itu motif batik apa, silahkan ditulis ya. Nah, ini silahkan kalian isi dengan mencari gambar di internet. Nanti setelah diisi, silahkan kalian kirim ke Google Classroom. Minimal ini kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini ada kotaknya ada 8, berarti ada 8 mainan. Tapi kalian boleh mengisi paling sedikit 5 macam jenis mainan dan motif batiknya apa. Paling sedikit 5 macam. Boleh sampai 8. Nah, itu ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada 2 tugas yang harus kalian kirim ke Google Classroom. Yang satu tadi tematik, kalian harus membetulkan tulisan dengan huruf kapital di halaman 12. Kemudian pendidikan batik, kalian harus mengisi yang tabel ini. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikirim ke Google Classroom. Tapi ingat nggih, nanti matur ke Bunda kalau mengirim tugasnya beda kantong. Untuk yang tematik nanti ada di kantong tema 5. Kemudian yang batik ini silahkan dikirim. Bu Farida sudah buatkan kantong dengan topik batik. Jadi ada 2 tempat yang Bu Farida sediakan. Nah, begitu anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, Bu Farida ingatkan sebaiknya kalau ada tugas langsung dikerjakan dan langsung dikirim biar tidak menumpuk. Begitu ya, Nak ya. Oke. Sekian dari Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.